Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Fijar dari program studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan program CRUD yang sudah saya buat melalui framework Laravel. Jadi di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk mengoperasikan semua ini. Jadi ini adalah folder Laravel dengan nama Lazarus yang sudah saya buat. Nah, jadi langkah pertama yang saya konfigurasi adalah di bagian env-nya. Pada bagian env, terutama pada baris 23 sampai dengan 28, pada saat awal install, defaultnya adalah DB connection-nya SQLite. Sehingga akhirnya untuk DB host sampai dengan password, pada awalnya dia tidak aktif. Yang kemudian di sini saya ubah dari SQLite menjadi MySQL. Kemudian untuk host portnya saya biarkan dia default saja. Kemudian untuk DB database-nya di sini saya beri nama DB Lazarus. Ini adalah nama database yang nantinya saya bisa buat secara otomatis. Kemudian username dan password saya biarkan dia default saja. Kemudian untuk langkah berikutnya di sini saya membuat migration-nya. Untuk migration sendiri, simpelnya kalau kita bisa definisikan dia eh, jadi saya bisa membuat table database melalui serangkaian kode ini ya. Jadi saya membuat source code seperti ini, kemudian saya mengetikkan perintah php artisan migrate. Nah, secara otomatis dia akan membuat database sesuai dengan namanya yang ada di env-nya, DB Lazarus, sekaligus dengan table produk yang saya buat di sini. Nah, untuk pembuktiannya saya akan memberikan tampilan database-nya terlebih dahulu. Oke, ini adalah php-admin dan di sini sudah ada DB Lazarus karena saya sudah mempraktekkan sebelumnya pada proses pembuatannya. Berikut ini adalah isi dari DB Lazarus ya. Untuk table-tablenya ada catch logs dan yang lainnya ya. Dan diantaranya ada produk. Nah, produk ini isinya sama dengan seperti di source code ya. Ada ID, image, title, description, price, dan stock. Kemudian ada create add dan update add. Nah, table ini kondisinya masih kosong karena belum diisi apapun ya. Oke, tapi sebelum uh, melanjutkan pembahasan ke sini, saya akan sedikit menjelaskan lagi ke step berikutnya. Oke, langkah selanjutnya yang saya buat di sini adalah model. Nah, ini model yang saya buat. Sederhananya, model ini berfungsi sebagai koneksi antara kode-kode saya dengan database ya. Jadi mereka bisa terkoneksi. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya membuat produk controller. Saya membuat controllernya. Jadi untuk controller ini, kalau bisa kita definisikan dia sebagai otak dari alur aplikasinya ya. Jadi misalkan user mengirimkan request, kemudian dia akan divalidasi, yang kemudian akan disimpan ke dalam database via produk ini. Nah, kemudian dia akan mengirimkan pesan atau mengirimkan pesan kembali dalam bentuk view ya, respon, memberikan respon dalam bentuk view. Nah, di mana view-nya? View-nya ada di dalam resource. Resource, ini dia folder resource. Nah, di dalam folder resource ada namanya folder view. Nah, di sini di dalam folder view saya membuat program utamanya yaitu growth. Growth-nya tentang produk. Nah, di dalam folder produk ini ada create, edit, index ini sebagai halaman utama, kemudian ada show. Jadi eh, untuk create sudah jelas ya. Ini kita bisa menambah data, untuk edit kita bisa update data, indeks sebagai halaman utama, dan untuk delete ya ada di dalam indeks ini ya, karena secara fungsi dia hanya untuk menghapus data.
Nah, bagaimana tampilannya? Nah, untuk tampilannya kita bisa masuk ke terminal terlebih dahulu ya. New terminal, kemudian di sini kita mengetikkan perintah php artisan serve. Kita enter, secara otomatis dia akan mengirimkan semacam IP address ya. Nah, kita bisa tinggal klik saja ya. Control klik, kemudian dia akan otomatis dibawa ke dalam website ini. Ini merupakan website resmi dari si Laravel itu sendiri ya. Kenapa kita masuk ke sini? Karena pada saat kita run PHP Artisan Serve, dia secara otomatis akan mencari si welcome.blade.php ini ya. Jadi halaman ini tuh punya dia ini, welcome.blade.php. Nah, lalu bagaimana cara menampilkan halaman utama dari CRUD itu sendiri? Nah, caranya sangat mudah. Jadi pada di belakang ini ya kita tinggal tambahkan slice produk ya, produk sesuai dengan folder yang di sini. Oke, kita enter. Nah, oke, sudah masuk ya. Ini adalah CRUD, barang elektronik Visa Store, yang dimana di dalamnya ada table, gambar, judul, harga, stok, dan aksi. Nah, pada aksi ini nantinya kita akan melihat tiga tombol yang nanti akan saya jelaskan. Nah, tapi karena di sini datanya masih kosong, oleh karena itu saya akan coba menambahkan data baru ya. Kita akan menambahkan data, kita tinggal bisa klik di sini, tambah data, kemudian di sini kita mengharuskan upload gambar, memberikan deskripsi, judul, harga, dan stok. Saya akan choose file terlebih dahulu. Di sini saya pilih laptop Asus ROG Strix ya. Untuk deskripsi contohnya RTX 9090 ya misalnya, 50 giga. Oke. Untuk judul misalkan kita kasih ROG Strix Scar G16. Nah, untuk harga misalnya kita kasih segini ya. Nah, stoknya misalkan 5. Nah, kemudian berikutnya adalah kita bisa langsung simpan saja. Nah, pada saat kita klik simpan, secara otomatis dia akan langsung masuk ke dalam tabel ya. Ada gambar, judul, harga, dan stok. Nah, bagaimana dengan database? Kita bisa langsung melihatnya secara langsung ya. Kita tinggal bisa refresh aja. Nah, kemudian secara otomatis dia langsung masuk. Ada image, title, description, price, dan stoknya sudah sesuai ya. Nah, untuk image ini namanya dia semacam terkena enkripsi ya mungkin ya. Makanya dia jadi seperti ini. Nah, selanjutnya pada saat kita tambah data, tadi kita sempat memasukkan deskripsi produk ya. Lalu mana deskripsinya? Nah, kita bisa melihat deskripsinya melalui aksi tampil ini atau read ya. Nah, kita bisa tinggal klik saja, lalu kemudian kita bisa melihat isi lengkapnya produk itu ya. Ada judul, harga, kemudian deskripsi. Nah, untuk deskripsi sebenarnya kita bisa masih bisa lebih panjang ya dari ini, dan stoknya 5. Nah, kemudian bagaimana jika seorang admin ternyata salah memasukkan jumlah stok atau harga? Nah, caranya sangat mudah. Seorang admin hanya tinggal mengubah data atau update ya. Kita bisa klik aksi ubah ini, kemudian kita diharuskan untuk upload gambar lagi yang sesuai dengan produknya. Kita klik. Nah, untuk deskripsi misalkan ini sudah sesuai, judul juga sudah. Nah, namun harga misalkan ternyata kurang. Kita tinggal tambahkan misalkan tambah 1 nol lagi, dan stok misalkan tambah jadi 10. Nah, kita pencet ubah, kita akan tambah ubah. Nah, otomatis data berhasil diubah. Stok menjadi 10, deskripsi
Oh, deskripsi tadi tidak diubah ya, hanya harga dan stok. Nah, harga sudah naik, stok sudah naik. Apakah di database sudah berubah? Kita tes. Nah, di database juga sudah berubah ya. Nah, kemudian apabila seorang admin ternyata salah memasukkan data produk, seharusnya ini tidak masuk. Oh, tidak perlu khawatir, karena seorang admin bisa menghapus produk itu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Dalam menu aksi ini, kita bisa menekan tombol hapus. Kemudian kita klik OK. Apakah Anda yakin? Kita klik OK, data berhasil dihapus. Kemudian kita untuk memastikan apakah benar-benar terhapus, kita mengecek kembali ke dalam database. Kita refresh. Oke, data sudah benar-benar hilang atau sudah dihapus ya. Nah, kesimpulannya adalah program CRUD yang sudah saya buat, tambah data, edit, read, delete, itu sudah berjalan dengan cukup sempurna ya sejauh ini. Oke, untuk eh, untuk itu sekian dari presentasi yang sudah saya bawakan. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mendefinisikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.